Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Yunita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengeksplorasi teks akademik dalam bentuk makro. Di sini ada 4 bagian yang harus saya bahas. 1. Konteks teks akademik. 2. Model teks akademik. 3. Ciri-ciri teks akademik. Dan 4. Ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, konteks teks akademik. Teks termasuk teks anekdot berperan penting dalam komunikasi lisan, tulisan, maupun multimodal, serta kajian dan penggunaannya di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Sedangkan konteks, sebagai wahana informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, konteks mempunyai fungsi yang sangat penting karena semua pemakaian bahasa mempunyai konteks. Dan yang kedua, model teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, Anda harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri teks akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai tentang mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai, karena sebuah teks dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik dan sebaliknya. Teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Jika demikian halnya, sebuah teks apapun jenisnya memiliki kedua ciri tersebut dalam beberapa aspeknya. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Dan ciri-ciri teks akademik di sini ada 6. 1. Bersifat sederhana dalam tekstur kalimat. Nah, kesederhanaan ini terlihat melalui kalimat simplek. Perbedaan struktur kalimat simplek dan kalimat kompleks tidak diukur panjang pendeknya suatu kalimat, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa. Seperti contohnya, manfaat penelitian merupakan dari tercapainya tujuan dan sumber kepustakaan sekunder yang dapat digunakan sebagai penunjang. Dan yang kedua, padat informasi. Yang disebut padat teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Informasi dipadatkan melalui kalimat simplek dan melalui nominalisasi. Yang ketiga, banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Yang keempat, banyak memanfaatkan metafora gramatika. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Yang kelima, bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Dan yang keenam, seharusnya tidak mengandung kalimat minor, karena kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau final prediktor. Akibatnya, kalimat tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika atau tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. Ciri-ciri teks non-akademik. 1. Rumit dalam tekstur kalimat. 2. Cenderung tidak padat informasi. 3. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Dan yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika. Yang kelima, konkret dan cenderung bersifat taksonomi. 6. Sering mengandung kalimat minor. Ciri-ciri teks non-akademik tersebut kebalikan dari ciri-ciri teks akademik, seperti contohnya teks non-akademik
yaitu yang sering berkaitan dengan kegiatan formal, contohnya cerpen, dongeng, dan lain-lain. Konteks teks akademik, kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik atau ya juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.